Pak. Salam. Rati, ada apa, Ti? Mas Andi nggak pulang, Bu. HP-nya dihubungin susah. Memangnya dia kemana? Kayaknya ngurusin kerjaan, Bu. Kan biasanya jam 12 malam tuh udah pulang, Bu. Jam 12 malam? Sebetulnya kerjaannya Andi itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Kalau ditanya kerjaan, nggak pernah jujur, Bu. Aku takut, Bu. Aku khawatir. Aku takut Mas Andi kenapa-napa. Coba kalau dari dulu, kamu dengerin omongan bapak sama ibu. Udah deh, Pak. Nggak sayang bahas yang dulu-dulu, Pak. Anaknya lagi kebingungan. Bukannya didiemin. Kamu sama suami kamu yang membuat bingung. Kenapa harus bapak sama ibu yang kamu libatkan? Malu kalau sampai kedengeran tetangga. Masa bapak ribut sama Rati? Datang-datang selalu gak masalah. Memang kamu pikir bapak sama ibu ini keranjang sampah? Rati, kamu gimana sih? Ibu kan udah ngingetin. Kalau ngomong sama bapak itu jangan pakai emosi. Jadi ribut kan? Enggak nih, Bu. Kamu udah sholat subuh? Belum, Bu. Ya udah, kamu sholat dulu. Doain suami kamu. Gimana nih? Keadaan belum aman, bro. Terus gimana dong sekarang? Tunggu aja sampai siang. Kalau keadaan sudah aman, baru label pulang. Ya udah, oke. Mas semalam kemana? Aku nggak pulang. Aku khawatir, Mas. Tadi Ibu sama Bapak sampai ke sini. Ngapain orang tua kamu datang ke sini? Emang orang tua kamu ngasih aku modal? Enggak kan? Kok Mas ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Habis kamu bikin aku kesel, tau nggak? Tiap hari kamu selalu ngomongin aku soal kerjaan. Yang penting aku sebagai kepala rumah tangga bisa penuhi semuanya. Dah, aku capek. Nih, uang buat kamu. Kalau kurang bilang, kamu tidur dulu. Ya Allah, apa salah kalau aku tanyakan sama suamiku uangnya dapat dengan cara halal atau enggak? Kenapa? Duitnya kurang. Rati, aku tuh masih waras, Rati. Aku masih bisa mikir mana yang baik dan mana yang buruk. Paham? Dah, mau tidur dulu, capek. Semoga apa yang dibilang suamiku benar adanya, ya Allah. Suamiku sudah menyadari kesalahannya dan mau mencari rezeki di jalan yang kau ridhoi. Mandi, keluar! Anda diduga berkomplot dengan penjual barang curian dan juga selundupan. Cepat serahkan diri Anda, tempat ini sudah terkepung! Mas! Dia kabur! Ayo kejar, kejar! Berhenti! Berhenti! Ajan! Katanya udah jadi orang benar, katanya malah jualan barang yang ilegal, Bu. Iya. Mertuanya mau naik haji, malah menantunya jadi penjual barang selundupan. Bener tuh. Parah banget sih. Tangkap aja, Pak, tangkap. Tangkap aja, Pak. Ngaco. Tangkap aja, Pak. Iya, Pak. Dasar. Ajan! Oh, bahaya, bahaya. Tangkap, Pak, tangkap, Pak. Tangkap tuh, Pak. Waduh, jangan asal tuduh atuh Pak Eko. Kalau ini tidak benar teh bisa jadi fitnah nanti. Mang Udin, siapa yang nuduh?
Semua orang kampung sini juga tahu kalau mantunya Pak Warno itu ketangkep polisi. Kasiannya Pak Warno Mang Udin ya, nggak ikutan apa-apa, tapi jadi ikutan malu. Nah, itu Pak, tandanya tuh. Pak itu bukan orang yang benar. Mau naik haji, tapi nggak bisa didik mantunya. Bener kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memangnya ada apa? Saya dengar nama saya disebut-sebut. Ya Pak Warno, didik tuh mantunya yang benar. Memangnya kenapa Pak Eko? Mantu saya kenapa? Emang Pak Warno belum dengar apa? Kalau mantunya itu ketangkap polisi. Gara-gara gabung sama komplotan penjualan barang curian. Udah makanya Pak Warno, didik dulu keluarga yang benar. Baru naik haji. Insya Allah Pak Eko. Saya permisi dulu. Ya. Pak Warno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener Aisyah, yang kena kasus itu mantunya Bu Surti. Iya Umi, kasihan Ibu Surti. Padahal Ibu Surti itu tidak pernah ikut-ikutan, tapi malah diomongin sama warga. Katanya Bu Surti itu tidak bisa mendidik menantunya menjadi orang baik. Padahal asal Umi tahu, Bu Surti itu mau naik haji Umi. Orang-orang emang begitu tuh, suka ngubung-ngubungin masalah satu dengan yang lainnya. Padahal mah kalau menurut Umi mah kagak ada hubungannya. Bu Surti yang mau pergi haji dengan kelakuan mantunya yang kagak bener. Iya makanya itu Umi, kalau bisa Aisyah pingin nanti kalau Umi pengajian di kampungnya Bu Surti, Umi bahas soal masalah ini. Jadi warga-warga nggak pada ricuh Umi. Kasihan Bu Surti. Ya iya dah, insya Allah nanti Umi coba. Kejadian yang lalu jangan disesali. Ambil hikmahnya. Maafin Rati, Pak. Maafin Jadi, sudah. Kamu yang tabah ya, Nak. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat suamimu. Tapi besok kamu besuk Andi. Buat apa, Bu? Dia telah mencorong nama baik keluarga kita. Sebagai seorang menantu, dia telah mempermalukan kita. Pak, Rati itu masih istrinya Andi. Jadi sudah seharusnya dia menjemput Andi apapun yang terjadi, Pak. Tapi, Bu, Pak, jangan benci sama orang. Apalagi menyimpan dendam. Andi itu mantu kita loh, Pak. Kita bertanggung jawab untuk menjadikan dia orang yang lebih baik. Itu tugas kita.